Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, anggota kelompok 2 sendiri itu ada Fadil Hanusu, Muhammad Sigit Bayu Nugraha, Muhammad Fajar, dan Harlin Febi Karnita. Ini kami akan menjelaskan tentang pengenalan pola sistem biometrik sidik jari. Sidik jari merupakan biometrik yang sudah lama digunakan, terutama oleh polisi untuk mengidentifikasi penjahat, dan sekarang banyak pula digunakan pada aplikasi sipil seperti pengendalian pintu masuk atau akses kontrol dan keamanan finansial. Sidik jari sendiri merupakan punggung bukti yang tampak seperti aliran-aliran pada jari manusia. Sidik jari bisa juga dikatakan sebagai jejak yang terbuat dari tinta atau pengotor lain yang berasal dari alur-alur punggung bukit pada kulit yang menyentuh permukaan tertentu. Sidik jari seseorang dipercaya berbeda satu sama lain. Selama berabad-abad, sidik jari digunakan untuk berbagai kepentingan. Belum ada laporan mengenai kesamaan sidik jari pada dua manusia yang berbeda, bahkan pada dua orang yang kembar sekalipun. Selain itu, sidik jari juga dipercaya tidak berubah menurut usia. Perkembangan teknologi, terutama di bidang dunia digital, membawa perubahan cukup besar. Salah satunya dengan adanya digitalisasi data citra. Selain di bidang teknologi, pengolahan citra juga dimanfaatkan sebagai pengenalan pola. Pola dari citra yang diolah adalah bentuk dari sidik jari, terutama pada guratan-guratan sidik jari tersebut. Perbedaan pola dari sidik jari tersebut bisa digunakan sebagai pengklasifikasian. Oke, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu menjelaskan tentang pendahuluan. Setiap orang memiliki bentuk sidik jari yang berbeda-beda, dan telah banyak penelitian yang diadakan untuk meneliti akan keunikan pola sidik jari. Dalam bidang pengolahan citra, keunikan sidik jari ini telah banyak diimplementasikan dalam sistem keamanan, authentication password access, dan sistem pengenal data diri. Dikarenakan keakuratannya lebih baik dibandingkan dengan sistem biometrik lainnya, seperti retina mata, telapak tangan, dan DNA. Kelebihan pemakaian sistem biometrik dengan sistem yang lain, semisal tanda pengenal, adalah sistem ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan tidak mudah berubah kecuali mendapatkan kecelakaan yang serius. Agar lebih sederhana, dalam penelitian ini, sidik jari dikumpulkan dengan menggunakan fingerprint reader, kemudian disimpan dalam bentuk citra yang nantinya akan diolah lebih lanjut. Meskipun jarang digunakan pada pengaplikasian komputer, tetapi metode dengan sidik jari ini sangat sering digunakan. Kemudian metode penelitian. Dalam penelitian ini dan penyusunan ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan mempelajari metode yang berhubungan dengan jaringan syaraf tiruan dan sistem informasi yang berkembang saat ini. Juga mempelajari aplikasi-aplikasi yang dipakai dalam sistem informasi ini, maka penulis banyak mengutip, mempelajari dari buku-buku yang berhubungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan dan menjelaskan penjelasan dari landasan teorinya. Pengenalan pola. Pengenalan pola merupakan sistem pengenalan terhadap suatu objek di mana objek yang dimaksud dapat berupa citra digital. Pada penelitian ini, terdapat dua proses utama yang dilakukan, yaitu proses ekstraksi fitur dan proses pengenalan pola. Sidik jari. Sifat-sifat yang dimiliki oleh sidik jari antara lain perennial nature, yaitu guratan-guratan pada sidik jari yang melekat pada kulit manusia seumur hidup. Immutability, yaitu sidik jari seseorang tidak pernah berubah kecuali mendapatkan kecelakaan yang serius. Individuality, pola sidik jari adalah unik dan berbeda untuk setiap orang. Untuk klasifikasikan sidik jarinya adalah plain arc adalah bentuk pokok sidik jari di mana garis-garis datang dari sisi lukisan yang satu mengalir ke arah sisi yang lain dengan sedikit bergelombang naik ke tengah. Tented arc, tiang busur,
adalah bentuk pokok sidik jari yang memiliki garis tegak atau sudut atau 2 atau 3 ketentuan sangkutan. Ulnar loop adalah garisnya memasuki pokok lukisan dari sisi yang searah dengan kelingking, melengkung di tengah pokok lukisan dan kembali atau cenderung kembali ke arah sisi semula. Radial loop adalah garisnya memasuki pokok lukisan dari sisi yang searah dengan jempol, melengkung di tengah pokok lukisan dan kembali atau cenderung kembali ke arah sisi semula. Plane whorl atau lingkaran adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai 2 delta dan sedikitnya 1 garis melingkar di dalam pola area. Berjalan di depan kedua delta. Double loop, sangkutan kembar, adalah mempunyai 2 delta dan 2 garis melingkar di dalam pola area. Berjalan di depan kedua delta. Selanjutnya template marching. Template matching adalah sebuah teknik dalam pengenalan citra digital untuk menemukan bagian-bagian kecil dari gambar yang cocok dengan template gambar. Metode template matching merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana otak kita mengenali kembali bentuk-bentuk atau pola-pola. Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan pembagian arah partisi citra sidik jari dengan menggunakan template. Pada tahap klasifikasi, template tersebut dicocokkan dengan berkas citra sidik jari. Pencocokan template dengan berkas citra sidik jari menghasilkan persentase kecocokan antara template dengan berkas sidik jari, citra sidik jari. Penipisan citra, image thinning. Proses penipisan digunakan untuk mengekstraksi ciri dari suatu objek dengan mengambil rangka setebal 1 piksel dari citra, dengan cara membuang titik-titik atau lapisan terluar dari citra sampai semua garis atau kurva hanya setebal 1 piksel. Baiklah, sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan. Yang pertama, perancangan sistem. Seperti gambar di bawah ini. Yang pertama itu proses klasifikasi sidik jari. Pada tahap klasifikasi sidik jari, citra sidik jari hasil pra-pengolahan diproses dalam tahap ini. Terdapat 5 proses dalam tahap klasifikasi sidik jari, yaitu konversi citra abu-abu atau yang biasa disebut grayscale, citra hitam putih atau biasa yang disebut binary, penipisan alur atau yang biasa disebut thinning untuk memperoleh alur sidik jari 1 piksel, segmentasi citra berarah yaitu membagi arah alur sidik jari menjadi 4 arah partisi. Pengubahan ukuran citra berarah menjadi 32 kali 32 piksel dan klasifikasi sidik jari ke dalam 6 kelas sidik jari. Yang pertama, pengambilan sidik jari. Citra yang dimasukkan adalah berkas citra dengan format JPEG, BMP, TIFF, dan GIF, dan PNG. Yang kedua, resize citra menjadi 256 kali 256 piksel. Proses resize ini bertujuan untuk menyamakan citra masukan yang akan diproses aplikasi sistem. Yang ketiga, perataan histogram. Histogram bertujuan untuk meratakan efek kontras pada citra. Dan yang keempat, konversi citra aras keabuan ke binary. Proses konversi citra aras keabuan ke binary diperlukan untuk proses selanjutnya, yaitu proses penipisan alur atau yang biasa disebut thinning yang hanya bisa dilakukan pada citra binary. Kemudian penutup kesimpulan, dalam pembuatan tugas ini masih terdapat banyak kekurangan yang dapat diperbaiki untuk pengembangan berikutnya. Beberapa saran yang dapat diberikan diantaranya adalah: yang pertama, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh rotasi dan posisi citra sidik jari terhadap hasil klasifikasi. Yang kedua, metode pengklasifikasian menggunakan template matching bisa diganti dengan metode pengenalan yang lainnya. Terima kasih. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.
Stop recording.